Halo, selamat malam. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adelina Purba, NIM 200416113, semester 4, Prodi Sistem Informasi di Fakultas Sains Teknologi dan Informasi di Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Etika Profesi, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Burhanuddin Namani M.Com. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu buat dan jelaskan contoh pelanggaran etika profesi di bidang komputer. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan cybercrime dan cyber law serta berikan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari soal tersebut. Yang pertama yaitu buat dan jelaskan contoh pelanggaran etika profesi di bidang komputer. Di sini terdapat 5 contoh pelanggarannya. Yang pertama yaitu kejahatan komputer, yang kedua netiquette, yang ketiga e-commerce, yang keempat pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, yang kelima tanggung jawab profesi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari contoh pelanggarannya. Yang pertama yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Di sini saya sudah merangkum jenis-jenis kejahatan komputer, yaitu denial of server atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet. Contoh yang kedua yaitu netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, dan layanan masyarakat atau pemerintah. Contoh yang ketiga yaitu e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Contoh yang keempat yaitu pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Contoh yang kelima yaitu tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan cybercrime dan cyber law serta berikan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime terlebih dahulu. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban, lalu kemudian menyikat habis saldo rekening dan kartu kredit korban. Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
2016. Contoh cybercrime adalah kejahatan phishing, kejahatan carding, serangan ransomware, penipuan online, dan peretasan situs dan email. Di sini saya menjelaskan cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual atau tidak nyata. Cyberlaw atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-Undang IT terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Contoh cyberlaw adalah penyebaran virus, spyware, thiefware, cyber sabotage and extorted, browser his cards, searching his cards, subfret software. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kosakata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan sampai jumpa kembali.